Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat belajar matematika dimanapun kalian berada. Kali ini kita bertemu lagi membahas mengenai garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran ada dua macam. Yang pertama adalah garis singgung persekutuan luar, dan yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam. Pada kali ini kita akan membahas garis singgung persekutuan luar terlebih dahulu. Untuk garis singgung persekutuan dalam akan kita bahas pada video berikutnya. Baik, untuk menggambar garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini, kita menggambar garis yang menyinggung lingkaran pertama dan menyinggung lingkaran kedua. Ya. Jadi ini bisa kita rubah posisinya. Kalau kita seperti ini, berarti ini bukan garis singgung ya. Kita buat yang betul-betul menyinggung. Nah, ini sudah tidak menyinggung lagi ya. Kita buat yang pas menyinggung di sini ya. Demikian juga yang ini tidak menyinggung ya, pas menyinggungnya di situ. Kemudian kalau masing-masing lingkaran itu saya buat jari-jarinya. Ini jari-jari, ini juga jari-jari yang kecil, kemudian jarak pusat ini kita hubungkan, kemudian panjang garis singgung ini kita hubungkan. Nah, inilah yang disebut garis singgung dua lingkaran tersebut ya. Kemudian kalau ini kita hilangkan, maka inilah panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran tersebut. Sekarang misalnya garis singgung persekutuan lingkaran, jari-jari yang kecil dan pusat ini masing-masing kita beri variabel panjangnya. Misalnya yang pertama, panjangnya jarak pusat dua lingkaran kita beri nama P. Ini ya, P. Kemudian jari-jari lingkaran yang kecil kita beri nama R1. Maaf, jari-jari lingkaran yang besar kita beri nama R1 ya, ini. Kemudian jari-jari lingkaran kecil kita beri nama R2 di sini. Kemudian panjangnya garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut kita beri nama L panjangnya ya. Maka di sini dapat kita buat garis yang sejajar dengan garis singgung ini melalui titik di pusat lingkaran yang kecil ini ya. Kita buat garis singgung, kita buat garis yang sejajar dengan itu. Kita buat sampai sini ya. Nah, di situ kita buat garis yang sejajar ya, seperti ini. Nah, di sini panjangnya garis singgung itu bisa kita rubah ke sini ya, sehingga ini juga L atau garis singgung persekutuan luar ya, panjangnya ini sama dengan ini. Kemudian panjangnya R2 ini bisa sama dengan ini ya. Jadi ini digeser ke sana sehingga ini menjadi suatu persegi panjang. Karena sifat-sifat garis singgung itu selalu tegak lurus pada jari-jarinya, maka di sini tegak lurus, maka ini juga tegak lurus. Sehingga segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya, kemudian P merupakan sisi miring dan L merupakan sisi siku-siku, dan ini panjangnya sama dengan R1 dikurangi R2 ya. Nah, ini panjangnya R1 dikurangi R2. Nah, maka dari itu karena di sini merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras ya. Nah, di antaranya adalah di sini ya, P kuadrat sisi miringnya itu sama dengan L kuadrat ditambah ini ya, R1 dikurangi R2 kuadrat. Jadi panjangnya atau jarak pusat dua lingkaran sama dengan panjang garis singgung dikuadratkan ditambah selisih jari-jari kedua lingkaran itu dikuadratkan. Atau bisa juga berlaku rumus ini ya, panjangnya garis singgung dikuadratkan sama dengan jarak dua pusat ini dikuadratkan dikurangi selisih jari-jari
dikuadratkan. Atau juga bisa menggunakan rumus. Nah, ini kalau kita ingin mencari jari-jarinya, ya selisih jari-jari dikuadratkan itu sama dengan jarak pusat dua lingkaran itu dikuadratkan dikurangi panjang garis singgung dikuadratkan. Itu untuk pengertian garis singgung persekutuan luar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.